muncul. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Dan sebagai pembuka, pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, ratusan pemotor masuk tol di Kabupaten Bekasi dan polisi mengizinkan para pemotor tersebut karena akses jalan terputus karena banjir. Sementara di Samarinda, warga menangkap seorang pencuri ponsel hingga ke jalanan. Petugas kepolisian mengawal ratusan sepeda motor masuk ke gerbang tol Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menuju arah Jakarta. Menurut pihak PJR Cikampek, polisi izinkan para pemotor masuk tol karena akses jalan terputus akibat banjir. Saat melintasi tol, para pemotor diatur rapi dalam dua barisan dan hanya melintas di jalur bahu luar ruas tol. Dikresi ini hanya diberlakukan sekali karena para pemotor terjebak banjir. Aksi heroik sejumlah warga saat menangkap seorang pencuri ponsel di Samarinda Selasa kemarin beredar viral. Dalam rekaman CCTV, pelaku sempat tertabrak mobil saat kabur dari kejaran warga. Kejadian bermula ketika pelaku berpura-pura beli nasi kuning di rumah korban. Namun saat korban lengah, pelaku mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Dua siswi di Kabupaten Bogor menangis histeris karena saat kendari sepeda motor diberhentikan sejumlah debt collector. Kedua siswi tersebut menangis ketakutan karena merasa terintimidasi motornya hendak dirampas debt collector. Warga yang melihat kejadian itu langsung berupaya menolong korban dan mengusir sejumlah debt collector. Usai viral, Polsek Cilengsi langsung menggerebek tempat tongkrongan para debt collector di kawasan Pangkalan 9, Desa Limus Nungga, Cilengsi, dan mengamankan 9 pelaku. Tim Liputan Ainus melaporkan. Diduga memerlukan bahan untuk membuat kue, seorang wanita nekat mencuri 1 kaleng mentega seberat 2 kg di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku memasukkan barang curiannya ke dalam rok lalu berhasil kabur. Aksi seorang wanita mencuri 1 kaleng mentega impor seberat 2 kg di salah satu toko bahan kue di Jalan Albaido, Lubang Buaya, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku seorang diri berpura-pura membeli plastik dan saat penjaga toko mengambil plastik pesanan pelaku langsung buru-buru memasukkan 1 kaleng mentega lalu menyelipkan kaleng tersebut ke dalam roknya. Usai membayar pesanannya, pelaku berhasil kabur tanpa kecurigaan pemilik toko. Akibat ulah pelaku, pemilik toko mengalami kerugian hampir 1 juta rupiah. Diduga pelaku membutuhkan bahan curian untuk membuat kue. Pas dia datang tuh emang gak ada yang mencurigakan tuh nggak ada gitu. Terus datang langsung beli plastik. Berarti yang diambil itu satu yang kemasan 2 kilo. Oh, itu dijual berapa biasanya? 700 lebih. Meski tidak melapor ke polisi, pemilik toko berharap pelaku mengembalikan barang curiannya usai aksinya viral di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. 4 orang debt collector babak belur dihajar massa saat merampas kendaraan milik seorang wanita di Tangerang Selatan, Banten. Polisi yang datang ke lokasi pun langsung mengamankan sejumlah orang guna meredam pertikaian.
Keributan antara debt collector atau penagih hutang dengan warga terjadi saat merampas sepeda motor warga di Jalan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya 4 penagih hutang babak belur dihajar massa yang geram melihat aksinya tersebut. Tak terima rekannya babak belur, sejumlah pria mendatangi lokasi dan mencari para pelaku pemukulan. Polisi yang datang ke lokasi pun berusaha melerai pertikaian. Peristiwa bermula saat seorang wanita meminta tolong kepada warga sekitar karena motornya ditarik paksa debt collector dan seketika keributan pun tak terhindarkan. Jadi ada perempuan bawa motor, dia masuk, tiba-tiba nangis, dikejar sama orang Ambon. Dikejar sama orang Ambon, minta tolong ke saya. Bang, minta tolong, ini saya dikejar, nggak tahu ngapain. Pas lihat orang Ambon, tahu kan saya. Terus diangkut, saya tenangin. Ada terus diomong secara baik-baik, tapi orang Ambonnya tuh enggak. Untuk meredam pertikaian, polisi mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bambu yang digunakan saat pengeroyokan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Demi memiliki pakaian baru, sekeluarga nekat mencuri pakaian di toko busana di Medan, Sumatera Utara. Pelaku memasukkan pakaian curiannya ke dalam rok lalu kabur dengan mobil. Aksi pencurian pakaian yang dilakukan satu keluarga di salah satu toko pakaian yang berada di Jalan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Para pelaku berjumlah 4 orang turun dari sebuah minibus, langsung berpura-pura memilih pakaian yang dipajang di bawah serta digantung di atas. Pelaku berbagi tugas, 2 orang bertugas mengalihkan konsentrasi penjaga, sementara 2 orang lagi beraksi mencuri pakaian. Pelaku berkeliling toko, lalu dengan cepat memasukkan pakaian curiannya ke dalam roknya dan kabur menggunakan mobil. Penjaga toko tak menyangka jika pengunjung berpakaian rapi tersebut mencuri dan membawa kabur 8 potong pakaian senilai jutaan rupiah. Cabut bang, beli enggak apa enggak? Saya rasa pelakunya 5 orang ya bang, yang turun 4 orang itu beda sama supir. Karena abang-abang yang laki-laki itu dia turun dari pintu sebelah kiri. Kayaknya 5 orang sih aku rasa. Hampir 2 juta lah bang kalau modalnya ya. Kalau kita jual ya sampai 2 juta, 3 juta lah ya kan. Kini korban sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pasangan suami istri diamankan polisi karena nekat membegal motor dan ponsel milik pegawai negeri sipil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Modusnya, istri pelaku merayu korban mengajak bertemu, kemudian suami dan saudara pelaku membegal barang milik korban. Dalam video amatir, polisi mendatangi rumah pelaku perampasan HP dan motor di Desa Kedungpong, Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku Pasutri, Badrus Suhur, dan Anissa Bahar, warga Desa Kedungpong. Pembegalan bermula korban Yahya, 56 tahun, seorang PNS asal Desa Sedarum Nguling, Pasuruan, menggoda Anissa dan janjian untuk bertemu di SPBU di Pasuruan. Pelaku Anissa menyamar sebagai Vera, mengajak korban untuk pindah tempat ke permakaman umum di Desa Kurung. Sesampainya di lokasi kejadian, korban disuruh menepi ke pinggir makam di desa dengan alasan pelaku Anissa motornya bensinnya habis. Namun korban dihadang 2 pria, Badrus Suhur dan Rokim, dengan senjata tajam. Motor dan ponselnya dirampas. Korban ketakutan memilih kabur dan lapor polisi. Polisi berhasil mengungkap bahwa skenario jebakan ini disusun oleh Anissa, sementara eksekusinya dilakukan oleh suaminya Badrus Suhur bersama saudaranya Rokim. Pasutri berhasil diamankan tim Busur Satreskrim Polsek Kejayan beserta barang buktinya, motor, HP, dan pakaian saat beraksi. Satu pelaku Rokim kabur dari kepungan dan kini buron. Awal mulanya ketemu di pom bensin Tanggul Angin. Akhirnya bergeser terus sampai akhirnya di Kurung dekat makam ditentukan ketemuannya, tapi pelaku sudah mempersiapkan apa yang mau diinginkan, yang sudah direncanakan maksudnya dengan suaminya maupun dengan kakaknya. Pasangan begal suami istri ini dijerat pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Komplotan pelaku ganjal ATM di berbagai wilayah di Jawa Tengah ditangkap aparat Satreskrim Polres Temanggung. Komplotan ganjal ATM ini beraksi selama 6 bulan dan mengambil uang 100 juta rupiah dari hasil kejahatannya. Inilah para pelaku ketika menguras ATM milik korban di sebuah bilik anjungan tunai mandiri atau ATM di Temanggung, Jawa Tengah. Para pelaku ini menguras uang 73 juta rupiah dari salah satu korban. Para pelaku teridentifikasi berhasil ditangkap di sebuah hotel di Semarang dan di wilayah lain. Kedua pelaku, YN dan SW, warga Lampung dan Bekasi. YN bertugas mengganjal lubang ATM menggunakan tusuk gigi agar kartu ATM tidak bisa keluar. YN kemudian berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Tersangka menukar kartu ATM korban dengan kartu lain yang telah disiapkan. Korban kemudian diarahkan melakukan transaksi tanpa kartu dengan masukkan PIN ATM. Sementara para tersangka memantau dari luar mesin. Setelah mengetahui PIN ATM, mereka mencari mesin ATM terdekat dan mengambil uang milik korban. Setelah mengetahui PIN ATM milik korban, maka para pelaku meninggalkan lokasi dan menuju ke ATM terdekat untuk mencuri uang milik korban yang berada dalam rekening menggunakan ATM milik korban yang sudah dikuasai para tersangka beserta PIN ATM milik korban. Para pelaku melakukan aksinya di Temanggung, Wonosobo, Banyumas, Purworejo, Kebumen, Tegal, dan Brebes. Dua tersangka lain berinisial GH dan M diamankan di Polres Purworejo. Barang bukti berupa kartu ATM, tusuk gigi, amplas, handphone, dan pakaian turut diamankan. Selama hampir 6 bulan, komplotan ini menggasak uang 100 juta rupiah dari para korbannya. Para tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainus melaporkan. Pelaku begal yang meneror kota Palembang, Sumatera Selatan tewas ditembak polisi saat ditangkap. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Segera muncul.